collapse, sekitar 3/4. Kemudian berikutnya adalah kita bicara bahwa marine capture sektor itu relatif tidak produktif lagi sekarang. Jadi jumlah yang bisa bisa diambil oleh setiap vessel yang ada tidak seperti yang lalu. Lalu berikutnya adalah estimasinya karena ketidakefisienan daripada para fisheries yang ada, maka potensi kerugian sekitar 50 billion per tahun atau sekitar kalau dari 74 ke 24 sekitar 2 triliun dolar. Jadi lossnya cukup besar. Kemudian juga effort untuk mendapatkan ikan akan jauh lebih berat kan dibanding sebelumnya. Ini satu isu yang dihadapi oleh global. Kemudian kalau kita lihat ada kecenderungan yang underexploit atau model exploit tinggal sekitar 20% pada tahun 2004. Ini itu sudah over exploit atau pada posisi fully exploit. Jadi sebetulnya makin terbatas. Nah, akibatnya ada usulan dari penelitian Lynch bahwa penting untuk sustain. Jadi kata kuncinya lah bahwa ini bukan suatu berkah dari Yang Maha Kuasa dengan kita suka-suka untuk mengambil, tapi harus ada aktivitas untuk maintain itu semua. Pertama adalah kenapa penting fisheries? Pertama adalah kita bicara healthy ecosystem. Ini penting untuk kita develop. Yang kedua adalah bahwa populasi dunia 8% sangat tergantung kepada ikan. Dan 5% daripada animal protein juga datangnya dari ikan. Nah, kegagalan daripada fisheries adalah pertama adalah karena science, tadi juga dijelaskan oleh Pak Lukas, tidak integrated di dalam keputusan kita. Lepas. Kemudian berikutnya adalah, ini jangan sampai kita terjebak di sini. Ada subsidi maupun insentif yang misplaced. Karena kepentingan, sehingga subsidi yang diberikan itu tidak sesuai, yang berakibat kepada ketidakberlanjutan praktek perikanan kita. Karena ada kesalahan dalam memberikan subsidi dan insentif. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita bicara capacity daripada global fishing fleets, apalagi kalau kita lihat China demikian agresif, kapasitasnya udah 250% di atas kemampuan yang bisa di-provide oleh laut. Itu udah berlebih. Kemudian juga yang berikutnya yang isu di kita adalah tadi unenforceable fishing regulation. Jadi tidak ada aturan yang kuat untuk meregulate mereka. Itu menyebabkan kenapa terjadi overfishing, Pak. Nah, berikutnya yang cukup menarik adalah apa yang diharapkan ke depan usulan dia, Pak, untuk globally. Pertama kita bicara mengenai interdisciplinary approach. Ini karena tidak bisa sendiri, Pak. Harus adanya kolaborasi antar komponen yang ada. Kemudian yang kedua adalah ecosystem based management yang sudah banyak dijelaskan di pembicaraan sebelumnya. Dan yang menarik adalah kita bicara community based approach. Jadi harus ada keterlibatan daripada komunitas di sekitar laut untuk menjaga resources. Nah ini yang beberapa ini dimulai di US. Kemudian reducing fishing capacity. Jadi jangan berasumsi bahwa ikan itu berlebih, Pak. Ada sisi maksimumnya yang perlu kita perhatikan, dan juga codifying fisheries laws and activities. Ini juga beberapa faktor yang diusulkan untuk ke depan. Nah, berikutnya 3 komponen ini yang harus kita lakukan agar sustain, terutama sisi ekologinya, ekonomi maupun sosial. Nah, ini yang coba di-develop di US agar apa? Agar total sisi produksi ikannya ya, tetap sustain, dan dari sisi ekonomi tetap bisa menguntungkan bagi para nelayannya. Jadi ketiganya harus dimainkan. Ketika kita bermain di 2 faktor ekological dan sosial, kalau ekonomi kita tidak bermain, maka itu tidak akan sustain apa yang kita develop. Jadi ketiga faktor ini coba di-develop oleh US. Tapi sebelum sampai ke sana, Pak, mereka ada sejarah, Pak, sejarah yang jelas. Jangan sampai kita mengenai sejarah yang oleh US, Pak. Jadi kalau kita lihat di US ini contoh capture yang sudah dijelaskan oleh rekan lain bahwa Indonesia sebetulnya nomor 2 untuk marine capture, nomor 3. Tapi ironinya dari sisi nilai ekspor kita tidak masuk 20%. Walaupun total marine capture-nya besar. Nah, ini contoh beberapa, dan US adalah nomor 2 untuk import value dan export value ya. Nah, kita coba lihat praktek yang terjadi di US. Awalnya US modelnya seperti kita, jadi open system, jadi unmanaged fishing. Jadi para nelayan bisa mengambil ikan di
teritori mereka as long as harus dilaporkan ke US. Kemudian US melihat bahwa sistem ini tidak membuat negara mereka tidak kompetitif, mulai dibatasi. Mulai dari insentif yang diberikan pada pemain lokal untuk masuk ke sana. Jadi masuk ke traditional management untuk maintain keunggulan bersaing daripada US. Tapi akibatnya karena ada insentif pemain lokal untuk menambah kapasitas kapalnya, vesselnya, berakibat apa? Istilah mereka race for fish. Jumlah ikan yang diambil semakin terbatas. Siapa yang duluan mengambil ikan, itu yang dapat ikannya. Sehingga akibatnya apa? Dengan praktek traditional management yang oleh US punya dampak yang menarik. Kita lihat dari discard increase-nya terjadi peningkatan dari 100 menjadi 160. Yield per boatnya lagi turun jadi 94. Safety remain poor-nya naik menjadi 38. Jadi banyak faktor-faktor yang justru tidak menunjang keunggulan bersaing US. Kemudian menarik juga waktu yang dibutuhkan atau waktu hari untuk ke laut itu turun dari sekitar 84 tinggal 63 hari setahun. Yang berakibat apa? Adanya ketidakstabilan di sisi employment karena jumlah harinya semakin berkurang. Nah, ini traditional management yang coba dilakukan oleh US ketika itu sampai sekitar tahun 80-90-an. Kemudian mereka mulai merubah sistemnya. Yang mungkin Bapak Ibu juga sudah implement, yaitu catch share, menggunakan kuota. Ini masih debatable. Ada negara yang sukses, ada negara yang gagal ketika implementasi sistem kuota. Nah, kebetulan kalau kita lihat US dari data yang ada, financial menunjukkan mereka relatif dari indikator yang ada terjadi peningkatan signifikan setelah mereka mengimplementasikan pendekatan kuota. Jadi definisi kuota menurut NOAA adalah jadi alokasi porsi yang boleh diambil oleh baik individu, komunitas atau perusahaan. Once alokasi sudah sampai di maksimum maka dia harus stop. Nah, ini adalah program yang mereka coba implement ya, di US sejak tahun 90-an dan hasilnya menarik, Pak. Setelah 5 tahun diimplementasikan model cash share, maka terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau kita lihat dari sisi discounting mulai turun dari 160 ke 129, kemudian fishing become safer jadi 38 menjadi 100, kemudian juga employment become stable 90 hari, dan hari untuk ke laut naik signifikan dari 63 ke 245. Rasio antara fisheries dan total allowable catch juga turun menjadi 0%. Jadi ada beberapa indikator-indikator yang menarik. Tidak hanya dari sisi ikannya sustain, tapi secara ekonomi juga relatif juga meningkat. Ini temuan mereka ketika mereka implement CS. Kemudian kalau kita lihat dari revenue-nya meningkat signifikan setelah diimplement model tersebut ya. Kemudian juga kita lihat dari basic economics, resource health-nya, marine ecosystem health-nya, semua mengindikasikan ada sisi positif ya. Pertanyaannya, kenapa mereka berhasil, Pak? Kenapa negara tidak berhasil ketika mengimplementasikan model tersebut? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lukas bahwa pendekatan sains itu penting, Pak. Jadi ketika konsil menentukan kuota itu atas dasar advice daripada para saintis, bukan untuk kepentingan. Jadi benar-benar sesuatu yang sifatnya objektif. Dan yang kedua juga tadi kita bicara tadi employee catch limit atau budget measures. Nah ini juga nih, Pak, tolak ukurnya alat indikator ukur harus jelas, Pak, untuk masing-masing ini. Kemudian yang keempat juga pendekatan community. Ini penting, jadi antara cannersnya, antara processingnya, antara fisheries itu menjadi satu kesatuan. Agar apa? Agar produksi mereka mempunyai nilai tambah yang tinggi. Tadi sesuai dengan Pak Dirman juga bukan individu nelayan, tapi sifatnya bentuk seperti perusahaan, corporatization daripada ini daripada nelayan, supaya tidak sendirian.
Nah, ini yang sesuatu yang menarik yang coba dihasilkan bagaimana mereka mendevelop ini, dan prosesnya adalah harus transparan, participatory, accountable dan juga adaptable. Ini adalah lesson learn yang kita peroleh setelah kita mencoba mengkaji bagaimana US mendevelop sistem fishery-nya. Bisa cukup sekian, mungkin nanti kita akan jawab. Baik, terima kasih Profesor Agus atas kajian dengan US, dan sustainability kembali lagi muncul menjadi bagian yang paling penting atau sesuatu yang sangat penting di dalam pengelolaan perikanan. Selanjutnya saya undang Dr. Eka Ardianto untuk menyampaikan kajian atas kasus ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berbagi mengenai India, kasus di India. Menurut saya menarik India ini karena pertama dari segi populasi jelas saat ini dia nomor 2 setelah China, sekitar 1,3 miliar populasinya. Tapi saya lihat dari proyeksinya itu bisa nomor 1 di tahun 2030, sekitar 1,6 miliar populasi India. Jadi dia menjadi pasar besar untuk data ini. Yang ingin saya garis bawahi bahwa India nomor 7 di sini, peringkat ke-7 dari sisi marine capture-nya. Yang menarik adalah dari sisi growth-nya, dari sisi peningkatan pertumbuhan dari penangkapan ikan itu melebihi China. Ini potensi yang cukup menarik untuk kita lihat dari peningkatan India itu sekitar 15% dibandingkan China yang 13,6% dari 2003 sampai 2012. Jadi ini merupakan satu prestasi sendiri untuk produktivitas penangkapan India. Nah, kalau kita lihat selanjutnya pandang mengenai Pulau India seperti ini, dia adalah negara benua, jadi India yang memiliki garis pantai tentunya lebih kecil dari kita di Indonesia. Tadi saya dengar dari paparan Pak Dirjen, mungkin sekitar 95.000 km. Nah, Indonesia punya garis pantai, Pak ya, sekitar itu. Sedangkan India hanya sekitar 8.000, jadi jauh lebih kecil, lebih pendek dari Indonesia. Kemudian zona ekonomi eksklusifnya cuma 2 juta kilometer persegi, dibandingkan kita mungkin sekitar 6 juta sekian. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia memang tidak seluas pesisir, tidak sepanjang pesisir di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat dari potensinya, kalau kita bicara mengenai laut India, kalau kita punya data seperti ini, potensi dari perikanan di India itu laut India itu cukup besar kalau kita lihat dari peningkatannya. Nah, India itu punya potensi di daerah utara, bagian utaranya itu untuk ikan sarden, kemudian juga beberapa jenis ikan yang paling besar di daerah utara sih. Nah, apa yang menjadi tantangan di perikanan India adalah 4 ini, bicara ikan. Karena populasinya cukup besar, sekitar 1,3 miliar penduduk, maka dia harus bisa menjamin mengenai pangan yang terkait dengan ikan. Kedua adalah lapangan pekerjaan. Ketiga adalah nutrisi, ini yang menarik, kita bicara protein. Nanti kita bisa lihat datanya seperti apa sumbangan perikanan untuk peningkatan protein untuk India. Kemudian adalah untuk devisa. Saya akan memfokuskan pada mengenai produktivitas ikan tangkap. Nah, ini datanya ada untuk yang marine, ada yang untuk inland fisheries. Itu semuanya naik sebenarnya, datanya naik. Tapi yang menarik adalah trennya itu yang namanya marine itu menurun. Ini yang menjadi isu. Jadi kalau yang di inlandnya naik, marine-nya mulai menurun. Kalau kita lihat datanya seperti itu. Nah, jadi tantangannya adalah ini dia sekarang. Tantangan di dia pertama adalah bahwa ada kecenderungan mungkin overfishing dari marine-nya, sehingga sudah mulai ada gejala-gejala harus dipantau mengenai populasi ikan. Nah, ini tantangannya buat di teknologi. Salah satu kekuatan India adalah IT. Kita tahu India itu dari sejak SD, anak SD itu sudah kurikulum IT-nya sudah dibekali dengan IT, sehingga konsentrasinya sepertinya lah di sisi bagaimana memiliki data mengenai populasi ikan. Kemudian teknologi penangkapan. Kemudian bagaimana kesejahteraan fisherman-nya. Nah, dari sini maka kita lihat visi mereka sampai dengan tahun 2030
adalah seperti ini. India memiliki visi seperti ini. Kata kuncinya adalah seperti yang tadi sudah dibahas oleh rekan-rekan saya yang lain, adalah bicara mengenai sustainability. Ini menjadi tantangan mereka ke depan dengan intervensi manajemen. Jadi ini masuklah bagaimana konsep manajemen di sini masuk. Kita akan lihat nanti bagaimana manajemen mewarnai pendekatan dari fisheries-nya. Kemudian adalah meningkatkan produktivitas. Bagaimana misinya? Melibatkan IT. Jadi tadi kalau kita lihat sumber daya yang dia miliki adalah kekuatan di IT, maka IT menjadi salah satu tulang punggung dari fisheries di India. Selain itu juga tentunya produktivitas melalui mariculture. Nah ini dia, ada beberapa visi yang bisa kita lihat. Yang saya ingin highlight adalah 4 poin. Nanti kita lihat sini adalah IT. Jadi information management di sini terlibat langsung di dalam fisheries-nya. Salah satu yang ingin saya tekankan di sini adalah dia bicara mengenai mapping. Jadi pemetaan dari sumber daya ikan yang ada. Salah satu contohnya adalah ini adalah satu institusi yang sangat terkenal di India, itu adalah Central Marine Fisheries Research Institute yang didirikan tahun 1947. Kalau kita lihat di website-nya itu isinya penuh dengan penelitian-penelitian. Ya. Jadi salah satunya adalah ini saya coba highlight. Dia memiliki global information system mengenai sistem informasi potensi ikan di laut. Itu mereka punya penelitiannya. Seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi dia punya penelitian, ada hubungan antara peningkatan temperatur permukaan laut dengan populasi ikan. Jadi datanya mulai dari tahun 60 sampai tahun 2000, dia punya data itu. Cara bacanya adalah di belahan selatannya, itu peningkatan iklim suhu di permukaan laut belum terlalu meningkat. Tapi sejak mulai tahun 70-an itu sudah mulai kelihatan. Yang kuning ini cara bacanya adalah populasi ikan sardin itu sudah mulai meningkat. Jadi ada hubungan antara peningkatan temperatur permukaan air laut dengan populasi ikan sardin. Ini terlihat dari warna kuning ini, populasi makin meningkat sehingga kecenderungannya mereka akan melakukan tangkap di daerah tersebut. Ini contoh-contoh bagaimana pendekatan IT dimanfaatkan untuk membaca populasi ikan di laut. Masih sama bicara mengenai information management. Nah, hasil dari IT tersebut mereka memiliki skenario, ada 3 skenario untuk meramalkan mengenai pertumbuhan jenis-jenis ikan, pelagik, demersal, dan molukas itu seperti ini. Jadi mengindikasikan bahwa pendekatan dari IT yang tadi kita lihat di sini, contohnya adalah bicara mengenai stock size untuk tuna, ikan tuna itu mereka memiliki data seperti ini karena ada data-data dari information management. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara mengenai productivity-nya. Ini bicara yang terkait dengan juga budidaya di aquaculture yang diterapkan di laut. Contoh yang bisa kita lihat karena dia mengembangkan ada jenis ikan namanya cobia. Ini contohnya. Ini hasil dari budidaya di laut sehingga ikan ini relatif jenis baru tapi dari segi growth-nya itu sangat besar dari peningkatan demand sehingga dia membudidayakannya dan cukup berhasil. Jadi pendekatannya adalah aquaculture tapi untuk di marine. Ini contoh bagaimana dia mengembangkan yang namanya cobia seperti ini. Jadi yang pertama information management, yang kedua adalah productivity management, yang ketiga adalah stakeholder management. Ini adalah upaya dia, strategi dia untuk meningkatkan kesejahteraan fisherman-nya. Dia memiliki data mengenai social benefit cost terhadap fishing method. Nah ini yang saya ingin sharing pada Bapak sekalian, ternyata bahwa dengan peran fisheries di India ternyata lihat dari tahun 83 sampai dengan tahun 99 itu relatif lebih sejahtera. Yang namanya defisit di protein makin kecil. Nah ini satu contoh bagaimana di India itu sampai menghitung defisit protein ternyata menurun. Kalau kita lihat dari segi annual income para fisherman-nya dari 2005 sampai 2010 kecenderungannya meningkat. Nah ini adalah apa yang bisa kita pelajari dari India. Sekali lagi ada 4 strategi, yaitu information management, kemudian productivity management, kemudian stakeholder management, dan yang terakhir adalah bicara mengenai knowledge management. Nah, knowledge management itu bicara mengenai bagaimana dia terkait dengan institusi yang lain. Itu yang bisa saya sharing mengenai India. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka.
Saya kira menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Agus bahwa sustainability perlu dijaga dan pengetahuan adalah salah satu hal yang sangat bisa digunakan untuk membantu itu, dan manajemen yang baik yang disampaikan di dalam kasus India adalah salah satu contoh betapa hal seperti itu menjadi penting dilakukan di dalam pengelolaan